Assalamualaikum anak-anak soleh TK Aisyah 1 Pringsewu. Hari ini adalah hari Jumat religi. Anak-anak masih ingat dengan 25 nabi? Kalau masih ingat kita nyanyi sama-sama yuk. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Itu nama-nama nabi. Hari ini Bu Vita akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dan ibunya bernama Hajar. Nabi Ismail adalah putra kesayangan Nabi Ibrahim karena Nabi Ismail anak yang soleh, sopan santun, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu malam, Nabi Ibrahim sedang tertidur pulas. Di dalam tidurnya, Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perintah untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail. Mimpi apa aku? Mengapa Allah memerintahkanku untuk menyembelih putraku? Apakah benar ini mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa aku harus menyembelih putraku yang begitu soleh dan taat kepadanya? Kemudian Nabi Ibrahim pun membangunkan ibu Ismail, yaitu Hajar. Hajar, bangunlah, aku bermimpi Allah menyuruhku untuk menyembelih putra kita, yaitu Ismail. Dan ibu Ismail dengan ikhlas berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, jika benar itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka laksanakanlah, sembelihlah Ismail. Tapi kau harus memberitahukan kepada Ismail dengan sangat hati-hati karena akan melukai hati Ismail. Mudah-mudahan Ismail akan menerima kenyataan ini." "Baiklah istriku," kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian mendatangi kamar Ismail. "Assalamualaikum Ismail," kata ayahnya. Ismail pun terbangun. "Waalaikumsalam ayah. Ada apa ayah? Kenapa ayah pagi-pagi sudah datang di kamarku?" Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, dan ayahnya pun berkata, "Wahai Ismail, ayah bermimpi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu. Bagaimana ini nak?" Ismail sama dengan ibunya. Dengan rendah hati Ismail berkata, "Wahai ayahku, jika benar itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka laksanakanlah. Aku adalah anakmu, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak apa-apa jika ayah ingin menyembelih diriku," kata Ismail. Ayahnya pun sedih. "Bagaimana ini? Benarkah aku harus menyembelih anakku? Tapi anakku sudah ikhlas dan istriku pun sudah ikhlas." Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Ismail untuk pergi ke suatu bukit. "Wahai Ismail, ayo bersiaplah, kita akan pergi ke bukit untuk menyembelihmu." Ismail pun sudah bersiap-siap. Ayahnya pun sudah menyiapkan sebuah pisau yang sangat tajam agar mudah untuk menyembelih Ismail. Di tengah perjalanan, setan yang selalu mengintai mereka berdua mempunyai niat buruk, yaitu ingin menghalang-halangi apa yang akan dikerjakan saat itu juga. Setan kemudian merubah wujudnya menjadi manusia biasa dan bertemu dengan Nabi Ibrahim. "Wahai Nabi Ibrahim, mengapa kau membawa anakmu ke atas bukit? Ada apa ini Ibrahim?" kata setan. Ibrahim pun berkata, "Wahai saudaraku, aku akan menyembelih putraku di bukit sana." Setan pun kembali marah. "Hei Ibrahim, itu adalah putramu sendiri. Mengapa kau ingin menyembelih putramu sendiri? Kau ini bagaimana Ibrahim? Kau itu ayah yang sangat jahat," kata setan. Nabi Ibrahim berpikir, apakah ini setan yang akan menghalangi perjalananku hari ini?
Nabi Ibrahim pun segera mengambil kerikil dan batu-batu kecil, kemudian melemparkan kepada setan berkali-kali, dan setan itu pun akhirnya menghilang jauh. Nabi Ibrahim dan Ismail melanjutkan perjalanannya ke atas bukit. Sesampainya di atas bukit, Nabi Ibrahim berkata pada Ismail, "Hai anakku Ismail, tidurlah kau di atas batu sana, dan aku akan bersiap-siap untuk menyembelihmu," kata ayahnya. Dan Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, bolehkah aku meminta satu permintaan sebelum aku disembelih?" "Apa anakku?" kata ayahnya. "Aku minta ditutup mataku dan diikat tanganku. Jadi ketika aku disembelih, aku tidak bisa memberontak. Aku tidak bisa." Kemudian Nabi Ismail ditutup matanya dengan kain dan diikat tangannya dengan tali, dan kemudian dia merebahkan badannya di atas batu. Ketika Nabi Ibrahim sudah mengambil pisaunya dan hendak memotong leher Nabi Ismail, Allah melihat betapa setianya, betapa taatnya Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisau yang tadinya sangat tajam, ketika ditempelkan di leher Nabi Ismail tidak mempan. Kenapa pisau ini tidak mempan? Akhirnya terdengarlah suara, "Wahai Ibrahim, betapa setianya kau kepada Allah, maka anak ini Ismail akan kugantikan dengan seekor kambing. Dan sembelihlah kambing itu, kemudian kau bisa bagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu." "Terima kasih ya Allah," kata Ibrahim. "Ternyata ini adalah ujianku dengan Ismail. Terima kasih ya Allah, akhirnya anakku pun tidak jadi disembelih karena ujian ini sudah kami lewati. Terima kasih ya Allah." Dan Ismail pun kembali diangkat, dibuka tali yang ada di matanya, dibuka tali yang ada di tangannya. Kemudian Ismail dan Ibrahim menyembelih seekor kambing dengan mengucap lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kambing itu pun disembelih oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Kemudian dagingnya dipotong-potong, dikumpulkan, ditaruh di sebuah wadah, kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, demikianlah cerita dari Bu Vita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail yang tidak jadi disembelih karena ketaatan mereka berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.